Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Kebangkitan Sang Protagonis Part 8, bercerita tentang seorang protagonis yang mengembara di dunia murim. Ia tak sengaja bertemu dengan sosok legendaris dan memutuskan untuk bergabung dengan sekte pengemis. Di bawah bimbingan Sang Master, ia mempelajari seni bela diri absolut yang membawanya ke puncak kekuatan. Namun, ketika sang guru yang merupakan pilar utama sekte ini meninggal secara misterius, sekte pengemis mulai mengalami kemunduran. Tak terima dengan nasib itu, protagonis memutuskan untuk meninggalkan sekte dan menyelidiki kematian tuannya. Dengan tekad yang kuat, ia berambisi untuk membangun kembali sekte pengemis yang baru, yang akan kembali menjadi kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke part 8. Di part sebelumnya, Yang Mosan pemimpin pengemis cabang Henan menatap tajam Huayang dan menegaskan bahwa Huayang pasti bukanlah orang biasa. Yang Mosan menanyakan alasan mengapa Huayang ingin membuka sekte baru. Melihat Yang Mosan yang mulai tertarik bahkan menghampirinya secara langsung membuat Huayang tersenyum. Huayang menjawabnya dengan tegas kalau ia ingin membuka sekte baru karena ingin menjadi angin segar bagi sekte pengemis. Sekte ini akan menjadi kuat sehingga tidak ada satupun yang bisa mengabaikannya. Mendengarnya seketika Yang Mosan meninggikan suaranya, ia menegaskan bahwa sejak kapan sekte pengemis ini diabaikan. Yang Mosan menegaskan apakah Huayang tahu seberapa besar pengaruh sekte pengemis. Sambil menggenggam kuat tangannya, Huayang mengungkapkan bahwa ia tahu, tapi sikap faksi lain dan orang-orang terhadap mereka tidak pernah berubah. Orang-orang selalu menantang mereka tanpa alasan hanya karena mereka mengemis, bahkan memperlakukan mereka seperti sampah bagi faksi ortodoks. Mendengarnya Yang Mosan menanyakan mengapa Huayang tidak bergabung saja dengan salah satu faksi, mengapa harus mencari masalah dengan membuat sekte baru yang hanya akan mendatangkan keributan. Huayang menatap ke arah Yang Mosan dan menjawabnya dengan tegas karena sekte besar di luar sana tidak berjalan sesuai kehendaknya. Seketika Yang Mosan menatap tajam dan menegaskan apakah Huayang bermaksud menjadikannya pengikut untuk mengikuti keinginan Huayang. Sambil tertawa dan sedikit tengil, Huayang menjawabnya kalau itu tidak benar. Huayang mengungkapkan kalau ia hanya ingin Yang Mosan menunjukkan bakatnya. Huayang menegaskan saat nanti ia bermasalah dengan kekuatannya, saat itulah Yang Mosan harus menghentikannya. Mendengarnya Yang Mosan tertunduk dan bergumam mengatakan kalau sepertinya pria ini benar-benar serius. Yang Mosan mengangkat tangannya dan mengatakan kalau begitu ada 3 kondisi yang perlu dilakukan Huayang untuk bisa membuatnya bergabung. Yang Mosan mengungkapkan pertama, Huayang harus pergi ke tempat judi di Provinsi Henan dan mengalahkan seorang pria bernama Chon Chosan. Jika Huayang bisa mengalahkannya, Yang Mosan mengungkapkan akan menganggap Huayang sebagai seniman bela diri yang kuat. Yang Mosan memberitahu Huayang kalau orang ini adalah seniman bela diri yang hebat, dia sudah mencapai level di mana pedang dan tubuhnya menyatu. Mendengarnya membuat Huayang tersenyum kegirangan mengatakan bahwa sepertinya ini akan menarik. Dengan penuh percaya diri, Huayang meminta Yang Mosan untuk segera memberitahunya kondisi kedua dan ketiga yang harus ia lakukan. Namun Yang Mosan mengabaikannya dengan mengatakan tanpa memenuhi kondisi pertama maka yang lainnya akan percuma. Dengan kata lain, Yang Mosan meminta Huayang untuk menyelesaikan kondisi pertamanya terlebih dahulu dan sisanya akan menyusul jika Huayang memang memiliki sebuah kemampuan. Yang Mosan kemudian berbalik dan berjalan pergi sambil memberitahu Huayang kalau ia akan mengurus semuanya dan menyuruh Huayang untuk segera pergi. Sambil berjalan pergi, Huayang tersenyum mengatakan kalau ia sangat suka cara sederhana ini. Ia menegaskan agar sebaiknya Yang Mosan menepati janjinya. Dengan suara berat Yang Mosan menjawabnya kalau ia akan menepati janjinya jika Huayang memang mampu melakukannya. Keesokan harinya, saat ini Huayang telah berada di depan tempat judi yang dimaksud oleh Yang Mosan. Huayang penuh percaya diri ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Melihat kedatangan Huayang, penjaga di sana mengusirnya dengan alasan kalau tempat ini tidak mengizinkan seorang pengemis datang ke tempat ini. Huayang dengan sedikit kesal meninggikan suaranya menegaskan kalau ia kemari sebagai peserta dan orang yang mensponsorinya adalah Yang Mosan. Mendengar nama Yang Mosan membuat penjaga tersebut begitu terkejut dan langsung mempersilahkan Huayang untuk masuk. Dengan perasaan gugup penjaga itu mengarahkan Huayang untuk masuk ke dalam. Sebelum masuk, Huayang menanyakan kepada penjaga tersebut apakah dia mengenal seseorang bernama Chon Chosan di tempat ini. Dikatakan tempat ini adalah tempat judi yang terletak di ujung provinsi Hunan,
tempat di mana para peserta berjudi dan berkompetisi di martial arts. Para penonton juga ikut bertaruh pada partisipan dan mereka menyebutnya Toto. Saat ini Huayang telah berada di acara tersebut dan sedang mendengarkan pembawa acara yang sedang mengoceh. Pembawa acara tersebut memberitahukan bahwa di kompetisi ini seperti biasa orang terakhir yang bertahan di setiap grup akan mendapatkan 1000 nyang. Mendengar jumlah uang yang sangat banyak itu membuat Huayang benar-benar sangat terkejut dengan mulut yang terbuka lebar. Ia bergumam mengatakan apa-apaan hadiah uang yang sangat banyak ini. Tak hanya itu pembawa acara juga mengeluarkan sebuah pil. Ia mengungkapkan bahwa ini adalah pil Goryong Divine Pil dan pemenangnya juga akan berhak mendapatkan pil ini. Dengan lantang pembawa acara tersebut kemudian berteriak mengungkapkan bagi siapapun yang bisa mengalahkan raja yang tak terkalahkan di tempat ini maka mereka bisa mendapatkan semua hadiah ini. Raja yang tak terkalahkan yang dimaksud ternyata adalah concosan orang yang harus dikalahkan Huayang untuk mendapatkan pengakuan Yang Mosan. Tak tanggung-tanggung pembawa acara bahkan menambah jumlah hadiah menjadi 2000 nyang jika ada yang bisa mengalahkannya. Mendengarnya membuat Huayang benar-benar merasa sangat bersemangat. Ia tertawa begitu puas layaknya penjahat mengatakan kalau ia akan membawa pulang semua hadiahnya. Di salah satu bangku penonton seseorang terlihat tersenyum. Ia bergumam mengatakan ini sungguh menyedihkan melihat Goryong Pil sebagai hadiahnya. Ia mengungkapkan Goryong Divine Pil dikenal sebagai eliksir rahasia di Green Forest, padahal sebenarnya itu adalah obat ajaib yang secara paksa meledakkan energi internal dan membuat kegilaan bagi penggunanya. Diketahui orang itu bernama Yu Bikwang yang merupakan master judi. Ia mengungkapkan bahwa acara ini benar-benar sungguh menyedihkan. Mereka mengumpulkan biaya registrasi dari mereka yang ditakdirkan untuk mati, menggunakan hadiah dan pil sebagai umpan untuk menarik lebih banyak orang untuk berpartisipasi. Para penonton akan kegirangan dan akhirnya menghamburkan uang mereka. Dengan serius Yu Bikwang mengatakan kalau ini benar-benar sebuah penipuan berkedok kompetisi karena pada akhirnya para master dari pihak mereka sendiri yang akan mengakhiri kompetisi ini. Yu Bikwang sedikit merasa kesal mengungkapkan ini sungguh penipuan yang menjijikan. Mereka menghasilkan uang dan mendapatkan popularitas tanpa usaha keras. Pada akhirnya para peserta hanya akan berakhir sebagai tumbal. Yu Bikwang kemudian melirik ke sana kemari dan tak sengaja melihat Huayang yang berdiri di bawah arena. Ia menatapnya dengan serius dan bergumam mengatakan kalau sepertinya ada orang yang menarik di sini. Sementara itu Huayang yang berada di bawah ia begitu sangat bersemangat ingin mendapatkan semua hadiah itu. Ia meregangkan tangannya dan tersenyum layaknya penjahat mengatakan bahwa ini sangat mudah karena ia hanya perlu menghancurkan mereka semua untuk mendapatkan hadiahnya. Tak lama pembawa acara memanggil Huayang untuk masuk ke arena sebagai peserta terakhir. Karena Huayang adalah peserta baru pembawa acara tersebut menuliskan nama Huayang di tangannya agar ia mudah mengingatnya. Ketika nama Huayang disebutkan seketika membuat Huayang terkejut dan merasa kesal karena namanya diubah oleh Yang Mosan menjadi Nam Seokga Huayang, di mana ini adalah nama keluarga dari Yang Mosan. Penonton yang mendengarnya semuanya terdiam dan bertanya-tanya apakah mereka tidak salah dengar. Seketika mereka tertawa sejadi-jadinya yang terdengar di seluruh arena sambil mengatakan apa yang ingin dilakukan seorang pengemis di tempat ini. Raut wajah Huayang benar-benar sangat kesal sekaligus malu dan terus mengumpat menyebut Yang Mosan dasar bajingan. Ia seketika berteriak meminta penjual anggur yang sedang berkeliling untuk memberinya satu minuman. Semua penonton dibuat keheranan dan bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan bocah pengemis ini, padahal dia akan bertanding tapi dia juga ingin mabuk. Mereka bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Karena penjual itu hanya terdiam, Huayang pun meninggikan suaranya dan meminta satu anggur saja dan ia berjanji akan membayar 10 kali lipat setelah pertandingan ini. Mendengarnya membuat penjual tersebut menjadi bersemangat dan meminta Huayang untuk menepati janjinya. Ia segera melemparkan satu anggur yang langsung ditangkap dengan baik oleh Huayang. Huayang segera meminum anggur tersebut sampai habis membuat penonton semakin bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan pengemis gila ini. Namun aksi Huayang tak berhenti sampai di situ. Yang awalnya hanya meminta satu botol kini ia sudah menghabiskan beberapa botol anggur yang berserakan di tanah. Ia benar-benar menggila sendiri seperti orang bodoh sambil menggenggam 2 botol anggur di kedua tangannya. Ia tertawa sambil mabuk mengatakan ini benar-benar sangat menyenangkan. Para penonton yang melihatnya menunjukkan rasa ketidaksukaan mengatakan ini benar-benar pemandangan yang sangat konyol sejauh ini. Mengapa ada seorang pengemis gila yang ikut bertanding di acara seperti ini?
Terlihat wajah Huayang benar-benar sangat merah menunjukkan kalau ia benar-benar mabuk. Ia menatap botol anggur di tangannya dan mengatakan kalau sepertinya ia kebanyakan minum. Ia membayangkan masternya sambil tertawa dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan masternya jika melihatnya minum terlalu banyak seperti ini. Huayang seketika tumbang dan tertidur di pojok arena. Ia meringkuk mengatakan kalau ia sangat dingin dan membutuhkan sebuah selimut. Para penonton benar-benar dibuat geram dan tak percaya melihatnya. Mereka mengumpat dan mengatakan mengapa bocah gila itu malah tertidur di atas arena. Di situasi ini pembawa acara merasa kebingungan apa yang harus ia lakukan padahal pertandingannya akan segera dimulai dan ketiga peserta lainnya juga sudah siap sedari tadi. Sontak pria gendut yang merupakan salah satu peserta berteriak menyuruh pembawa acara tersebut untuk langsung memulai saja pertandingannya. Pembawa acara yang juga kebingungan dengan situasi ini akhirnya mengikuti perkataan pria gendut itu dan dengan lantang langsung mengumumkan bahwa pertandingan ini resmi telah dimulai. Tiga peserta lainnya dengan cepat langsung melesat ke arah Huayang yang tertidur berniat menyingkirkannya lebih dulu, namun seketika mereka berhenti di hadapan Huayang karena menyadari bahwa mereka sama-sama mengincar target yang sama padahal mereka semua adalah musuh. Seolah-olah mereka satu pikiran mereka sama-sama berniat menyingkirkan satu sama lain terlebih dahulu, mereka sama-sama berpikir bahwa menyingkirkan orang yang tertidur bisa belakangan saja. Dengan cepat mereka segera mundur saling menjaga jarak karena mereka tak sadar kalau mereka sudah terlalu sangat dekat. Dengan cepat pria gendut menerjang ke arah mereka berdua bersiap melancarkan serangan dengan kapaknya. Mereka saling menatap tajam satu sama lain berniat saling menyingkirkan terlebih dahulu. Chon Chosan bangkit dari tempat duduknya menatap Huayang yang sedang tertidur pulas di pojokan. Ia memandangi Huayang dengan seksama dan bergumam mengatakan ini sepertinya akan menarik. Nah, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sang protagonis yang telah mengembara jauh di dunia murim, kini harus menghadapi kenyataan pahit setelah kematian misterius gurunya. Dengan runtuhnya sekte pengemis, dia memutuskan untuk meninggalkan sekte tersebut dan mencari tahu siapa yang ada di balik kematian tuannya. Perjalanan baru pun dimulai, dengan tekad untuk membangun kembali sekte pengemis yang lebih kuat dan dihormati. Tapi, tantangan besar menantinya. Apakah dia akan berhasil mengungkap kebenaran dan mengembalikan kejayaan sekte, atau malah terperangkap dalam konspirasi yang lebih dalam? Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pastikan untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.